Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Haji Tamim Muhsin. Ngapunten niki gelare kula supe malah Pak. Maaf. Kepada yang terhormat Bapak Ketua KKM MI Kabupaten Kebumen, Bapak Budi Asyamsu MPDI, kepada Bapak Ibu Kepala MI se-Kabupaten Kebumen, pada Bapak Ibu Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa dalam kesempatan kali ini. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu buka dengan umul kitab liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara pada pagi hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Untuk rangkaian acara pada pagi hari ini, yang pertama nanti kami mohon dengan sangat Bapak Pengawas untuk menyampaikan sambutan. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ketua KKM MI Kabupaten Kebumen, dan akan dilanjutkan paparan materi dari kami, saya dan juga Bapak Suwarno. Sebagai acara yang pertama, monggo kami persilahkan Bapak Pengawas, Bapak Haji Tamim Muhsin untuk menyampaikan sambutannya. Monggo Bapak. Tamim monggo dihidupkan. Oh, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua K3M Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Siti Robiatun dan Bapak Suwarno dari Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru semuanya di Kabupaten Kebumen, teman-teman kita yang saya banggakan, yang saya cintai, bahwa kegiatan pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan pencerahan ilmu tentang rumah belajar. Berkaitan dengan rumah belajar ini merupakan produk atau inovasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten, kantor Kementerian Dinas Pendidikan Kabupaten ya. Pusat ini dari pusat Pak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah merancang untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran di era pandemi ini. Untuk itu, kepada Bapak Ibu Guru di seluruh Kabupaten Kebumen ini bisa
melaksanakan, bisa menerima pencerahan nanti, maka dari itu bahwa ada 12.000 lebih materi yang ada di rumah belajar. Maka dari itu, Ibu Bapak Guru nantinya bisa mencermati apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Bahwa suara hilang ya Pak. Koneksi katasipun. Jalan, Pak. Jalan, sini. Jangan telepon apa enggak? iya. Nah, mohon maaf bahwa rumah belajar ini merupakan era industri 4.0, era inovasi industri 4.0. Maka dari itu Ibu Bapak Guru bisa mencermati, memahami apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Siti Robiatun dan Bapak Suwarno. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas pencerahannya nanti, dan mudah-mudahan Ibu Bapak Guru semuanya bisa menerima dengan baik. Karena apa? Dengan masa pandemi ini kita dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran walaupun melalui rumah belajar ini. Maka dari itu sekali lagi kepada Ibu Bapak Guru saya sangat menekankan bahwa karena adanya inovasi ini semua guru bisa memiliki, bisa menggunakan IT dengan baik. Dengan menggunakan IT, apalagi teman-teman kita yang sudah sertifikasi, ini wajib hukumnya. Ya, wajib memiliki dan menggunakan laptop. Karena apa? Banyak sekali teman-teman kita yang belum yang belum memiliki laptop. Maka dari itu dengan adanya kegiatan dari Ibu Siti Robiatun ini nanti, teman-teman kita tertarik untuk bisa memiliki dan menggunakan laptop. Karena apa? Dituntut untuk melaksanakan pembelajaran melalui inovasi rumah belajar ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dari kantor Engah, hanya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Robiatun dan Bapak Suwarno yang akan memberikan pencerahan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Tamim Muhsin atas sambutannya, dan kita di sini berbagi ya, karena bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu yang ada di sini. Kita sama-sama berbagi. Apa yang saya ketahui sedikit saya bagikan kepada Bapak Ibu, dan semoga dengan berbagi ini akan membawa kebaikan untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, dan untuk kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua K3MI Kabupaten Kebumen pada Bapak Budia Syamsu MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Kebumen, yang kita hormati juga beliau Bapak Haji Tamim Muhsin SPDI, Koordinator Pengawas Madrasah Tingkat Ibtidaiyah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, rekan-rekan pengurus KKM MI Kabupaten Kebumen yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah sekabupaten yang saya hormati pula, dan teman-teman guru, pejuang pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah sekabupaten Kebumen yang mengikuti kegiatan ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Atas taufik hidayah inayahnya, kita diberi nikmat sehat dan sempat sehingga bisa sama-sama mengikuti kegiatan webinar yang insya Allah akan membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya pada Bapak Suwarno dari Purbalingga. Salam kenal, Pak. Kemudian ya. Beliau berdua, Bapak Suwarno dan Ibu Siti Robiatun adalah narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Kami salut sekali kepada beliau berdua karena di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa bisa mengikuti kegiatan membatik, dan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan yang sudah diikuti oleh beliau berdua. Bapak Ibu yang kami hormati, guru sebagai pendidik dan pengajar ini memang untuk selalu dituntut untuk selalu mengupdate pengetahuannya, selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat kita. Apalagi di era industri 4.0 ini, kita dituntut untuk bisa menguasai IT untuk dalam segala hal. Kalau dalam keseharian komunikasi kita sudah biasa, tetapi dalam kegiatan pembelajaran ini kadang-kadang kita yang belum terbiasa. Sehingga kadang-kadang banyak fasilitas-fasilitas, portal-portal sumber belajar yang mestinya kita bisa manfaatkan untuk memberikan pembelajaran ke anak didik kita belum sempat atau belum bisa untuk memanfaatkannya. Hari ini kita diberi kesempatan atas inisiasi dari Bapak Suwarno dan Ibu Siti Robiatun untuk bersama-sama berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan kita semua, bagaimana kita bisa memanfaatkan portal sumber belajar ini untuk membuat satu inovasi pembelajaran sehingga anak-anak tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini sedang kita lakukan karena kondisi pandemi. Kita tidak bisa bertatap muka dengan anak, tetapi ketika kegiatan pembelajaran jarak jauh ini kita lakukan hanya anak-anak diberi tugas, kemudian mengumpulkan tugas, diberi tugas lagi, ini akan menjadikan anak-anak itu bosan. Barangkali dengan portal ini, dengan portal sumber belajar, portal rumah belajar ini akan menjadikan pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak tidak bosan dan menghasilkan output atau hasil belajar yang meningkat. Selamat mengikuti kegiatan webinar kepada teman-teman guru. Insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan di madrasah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Asyamsu, Ketua K3M MI Kabupaten Kebumen yang telah memberikan sambutan dan semangat untuk kita dalam melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Ya, tibalah saatnya untuk pemaparan materi, namun sebelum pemaparan materi ini, saya sampaikan teknisnya nanti, ya. Kita ada dua pemateri, yang pertama adalah saya akan menyampaikan bagaimana kita mengajar dengan menggunakan fasilitas dari portal rumah belajar. Kemudian yang kedua nanti Bapak Suwarno yang akan menyampaikan tentang pembuatan animasi dengan menggunakan PowerPoint. Karena ada dua pembicara, maka nanti dibagi dua, masing-masing maksimal 30 menit untuk pembicaranya, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi tanya jawabnya
nanti bisa melalui chat, ya, bisa melalui chat atau jenengan lambaikan dulu tangan untuk bertanya. Apabila nanti sudah ada fasilitas ketika jenengan menghidupkan speaker bisa, silakan hidupkan speaker untuk bertanya secara langsung. Kalau tidak bisa langsung, silahkan sekali lagi ditulis di kolom chat ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita ke pemaparan yang pertama. Saya dulu mungkin ya Pak Suwarno, monggo untuk moderator saya alihkan ke Pak Suwarno. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, saya mut semua nggih. Biar. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pengawas Pak Tami Muhsin serta Bapak Budi Asyamsu Ketua KKMI Kabupaten Kebumen yang saya hormati, serta teman-teman Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati juga. Untuk materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Robiatun. Beliau adalah sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah. Jadi beliau ini salah satu dari 30 besar dari peserta ribuan yang terpilih dari Jawa Tengah. Ya. Nanti akan menyampaikan tentang portal Rumah Belajar dan bagaimana cara penggunaannya. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Siti Robiatun. Di-unmute dulu, Bu. Iya. Sudah ya, sudah terdengar ya. Pun monggo, Bu. Ya, sebentar. Ya, sebelum kita ke mengajar menggunakan rumah belajar, saya sampaikan terlebih dahulu ya, bahwa cerita sedikit bagaimana saya bisa saat ini bersama Pak Suwarno menyandang gelar atau sebutan sebagai sahabat rumah belajar. Untuk sahabat rumah belajar sendiri itu sebutan bagi peserta diklat pembatik level 4. Jadi sebelumnya kami sudah melewati level 1, level 2, dan level 3. Dan setiap level itu kita melaksanakan diklat dengan hitungan 32 jam. Jadi seandainya Bapak Ibu ingin pengembangan diri bisa mengikutinya. Mengikuti pembatik namanya, pembatik. Ya mungkin sekilas itu saja, dan saat ini kami sudah berada di level yang keempat, di mana level yang keempat ini hanya diambil 30 terbaik dari masing-masing provinsi. Oke. Untuk selanjutnya saya sampaikan bagaimana kita mengajar menggunakan rumah belajar. Untuk kita mengajar dengan rumah belajar, kita bagaimana mengajar asik dengan menggunakan rumah belajar. Yang pertama tentunya kita kenali dulu ya, apa itu rumah belajar. Nanti setelah kenal, baru kita pilih-pilih fasilitas yang ada di rumah belajar yang cocok yang akan kita gunakan. Kemudian langkah berikutnya adalah buatlah perencanaan pembelajarannya. Ya, baiklah, sekarang saya kenalkan dulu apa itu rumah belajar. Rumah belajar tadi sudah disampaikan oleh Bapak
pengawas, yaitu portal pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas untuk komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun, oleh siswa bisa, oleh guru bisa, oleh masyarakat umum pun bisa. Dan juga untuk semua jenjang, pendidikan, dari PAUD, SD, SMP, SMA, MA, MI, ya, MTS, semuanya bisa. Rumah belajar itu ada 4 fitur utama. Yang pertama yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini berisi sangat banyak konten atau fasilitas untuk pembelajaran. Ada konten video, ada animasi, ada gambar. Ya. Jadi banyak sekali bahan-bahan pembelajaran yang bisa kita ambil di sumber belajar. Nanti mungkin saya perlihatkan seperti apa. Ya. Kita lanjut dulu. Fitur yang kedua adalah laboratorium maya. Dengan fitur yang kedua ini, kita bisa mengatasi keterbatasan alat yang ada di madrasah kita. Secara umum, madrasah untuk fasilitas masih kurang. Nah, ini sangat solutif untuk pembelajaran tersebut. Kemudian fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga adalah bank soal. Nah, bank soal ini berisi kumpulan soal atau materi evaluasi yang dikelompokkan sudah berdasarkan jenjangnya juga. Kemudian yang keempat, fitur yang keempat adalah fitur kelas maya. Nah, ini kelas maya itu hampir sama dengan Google Classroom. Jadi sebuah LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tatap maya. Itulah fitur-fitur utamanya. Di samping fitur utama ada fitur pendukung. Ada fitur pendukung yaitu ada peta budaya. Peta budaya itu berisi budaya semua wilayah di Indonesia. Dari tarian, nyanyian, kemudian acara adat, juga makanan, itu semuanya ada. Ini sangat bagus untuk kita ambil untuk pembelajaran. Kemudian fitur pendukung yang kedua yaitu buku elektronik. Buku elektronik sudah tidak asing lagi untuk kita. Ya. Jadi kita bisa mengunduh buku-buku elektronik di sini. Kemudian yang ketiga adalah wahana jelajah angkasa. Ini kelihatan enggak? Wahana jelajah angkasa itu bagaimana kita bisa melihat di mana posisi planet, di mana posisi bintang secara real time itu di sini. Kemudian pendukung yang lain yaitu karya bahasa dan sastra. Nah, ini untuk bahan bacaan anak-anak, juga Bapak Ibu guru bagus. Fitur berikutnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini khusus untuk diklat, acara, seminar, dan sebagainya. Itu ada di pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah edugame. Nah, ini mungkin yang sangat menarik untuk anak-anak tingkat madrasah ibtidaiyah ya. Edugame. Jadi permainan-permainan yang edukatif. Itu fitur-fitur pendukungnya. Nah, jadi tadi setelah mengenal rumah belajar, kemudian pilihlah fitur yang cocok, mana yang akan kita gunakan. Kemudian buatlah perencanaan. Nah, bagaimana salah satu model pembelajarannya di sini adalah Sole. Ya.
Sole itu pembelajaran, bisa dikatakan pembelajaran mandiri, self organization learning environment. Ini saya nggak bisa bahasa Inggris ini. Ya, intinya belajar mandiri ya, anak-anak mandiri gitu. Jadi berawal dari kita memberikan masalah, ya, memberikan pertanyaan, kemudian anak diminta untuk melakukan perencanaan bagaimana dia menyelesaikan masalah, kemudian anak-anak mencari sendiri, dan yang terakhir adalah nanti review dengan Bapak Ibu Guru. Itu salah satu model pembelajarannya. Kemudian mungkin model pembelajaran yang sangat menarik ini untuk anak-anak, yaitu pembelajaran model game edukatif. Tadi kita bisa menggunakan fitur dari EduGame. Langkahnya adalah memilih game yang sesuai dengan topik yang akan kita ajarkan. Kemudian jelaskan konsepnya, sepakati aturannya dengan anak-anak, bagaimana aturan mainnya. Kemudian anak-anak bermain game. Setelah bermain game, anak-anak merangkum apa yang diperoleh dari game itu, dan yang terakhir adalah nanti refleksi. Nah, itu mungkin model pembelajaran yang bisa kita terapkan dengan menggunakan fasilitas EduGame. Ya, ini untuk sebatas pengenalan saja. Nanti akan saya buka seperti apa portal Rumah Belajar. Saya stop dulu. Akan saya buka portal Rumah Belajar. Bagaimana cara membuka portal Rumah Belajar? Saya share lagi. Oh, sebentar. Sebentar ya. Saya share. Belum kelihatan ya? Ini. Ya. Sudah kelihatan ya? Jadi untuk mengakses, bagaimana mengakses portal Rumah Belajar, yaitu buka browsernya, kemudian ketikan belajar Kemdikbud. Nah, ini kebetulan saya sudah di sini ada penelusuran. Nah, ya, belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita klik portal Rumah Belajar. Ya, maka akan muncul di sini halaman utama dari portal Rumah Belajar. Di sebelah kanan ada login, namun kita tidak harus login ya. Jadi untuk menikmati fasilitas dari Rumah Belajar, kita bisa login, bisa juga tidak. Bagaimana kalau tidak login? Nah, kalau tidak login, kita tinggal scroll ke bawah. Ini scroll ke bawah, dilihat. Ini yang sudah memanfaatkan sumber belajar, Rumah Belajar, itu ada sekian guru, sekian siswa, gitu ya. Terus ke bawah lagi, nah ini fitur utama. Sekarang kita lihat pada fitur sumber belajar. Kita klik coba sekarang. Jadi sekali lagi buka portalnya, yaitu dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian scroll ke bawah, ya. Klik di coba sekarang. Ini kita pilih sumber belajar dulu, diklik coba sekarang. Nah, kita klik. Ya, maka muncullah di sini berbagai fasilitas di sumber belajar. Di sini ada video pembelajaran. Terus bagaimana untuk mencarinya agar lebih terstruktur ya, tidak kita lihat satu-satu. Di sini jenengan bisa klik tanda loop di sebelah kanan atas. Ini pencarian, kita klik. Nah, misalnya di sini kita cari apa ya untuk MI, misalnya kalau matematika ada nggak ini bilangan bulat misalnya.
Nah, ini ada ya, bilangan bulat. Maka di sini akan muncul ini. Ada penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Ini yang berupa video. Ini yang berupa video. Ini masih banyak ke bawah. Ini ada konten lainnya. Ini. Bagaimana jika kita mau mencari sesuai dengan kelas? Ini tinggal diklik garis 3 di sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas, kita klik. Nah, maka muncullah di sini ada beranda di bawahnya. Ada konten audio, video. Ini tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita ingin mencari kelas, terus scroll ke bawah. Ini. Untuk MI berarti SD. Ya. Ini. SD, kita klik. Ini untuk SD. Ya, ini ada konten video yang atas di sini. Misal, kita klik perkalian, misalnya ini. Kita klik dulu. Ya, ini salah satunya ya, salah satunya. Nih, banyak sekali ini. Oke, monggo nanti Bapak Ibu bisa pirsani, dicoba-coba, dipilih mana yang cocok untuk materi panjenengan. Oke, saya akhiri. Kemudian di bawahnya ada konten web. Jadi yang berbasis web di sini. Kemudian di bawahnya lagi ada konten audio yang hanya suara. Ini juga ada. Ini untuk yang suara hanya 1. Kalau yang web ini kok nggak muncul jumlahnya ya. Nah ini kalau yang konten video dan web itu ada 257. Itu untuk tingkat SD. Bapak Ibu, bedanya jika jenengan login dan tidak login. Bedanya itu di sini, ketika jenengan login, jenengan bisa langsung ke kelas. Jadi SD kelas, misal kelas 5, atau SD kelas 2, itu bisa langsung pilih kelasnya. Tapi kalau yang tidak login, di sini tidak muncul kelasnya. Atau di sebelah kanan, nah, ternyata di sebelah kanan juga tidak. Ya, itu untuk yang sumber belajar. Untuk sumber belajar ini tidak harus jenengan gunakan secara online. Jadi jenengan bisa download. Ya. Jadi bisa di-download dulu, nanti bisa digunakan secara offline. Tuh. Karena kalau harus online terus kan lumayan ya, masih terganggu dengan jaringan. Nah ini bisa di-download ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi sumber belajar, sekarang kita ke laboratorium maya. Kita bisa, untuk melanjutkannya, kita bisa klik di kanan ini, atau bisa juga kita kembali. Ini. Kita kembali. Nah, kita kembali ke halaman awal, kemudian kita klik. Di sini laboratorium maya. Ini kita klik. Nih, di laboratorium maya itu juga banyak sekali nih. Banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan untuk membantu pembelajaran. Kalau kita cari misalnya tentang apa ya? Kalau yang terkait SD, kalau ini Pegas itu untuk SMA. Pegas ada untuk SMA tapi. Oh ini di sebelah kiri ketika kita klik pencarian di sebelah kiri muncul beranda. Ternyata di sini adanya hanya untuk SMP, SMA dan untuk matematika. Kita klik coba matematika. Adakah yang untuk SD? Ternyata tidak, nggih.
Berarti untuk yang laboratorium maya di sini belum memfasilitasi untuk yang SD. Ini kesempatan jika panjenengan bisa menciptakan aplikasi yang atau konten yang bisa digunakan untuk laboratorium maya dan jenengan bisa menyumbang ke rumah belajar, alangkah bagusnya. Baik, kita lanjut ke pengenalan fitur berikutnya, yaitu kelas maya. Nah, kita klik coba kelas maya. Nah, untuk kelas maya kita harus daftar dulu. Ya. Jadi kalau kita mau menggunakan fasilitas kelas maya, kita harus daftar dulu di sini. Dan daftarnya nanti sebagai penyelenggara. Coba kita klik di sini, klik daftar. Nah, kita klik sebagai penyelenggara terlebih dahulu karena kita kan memang belum menggunakan fasilitas ini ya. Kita klik sebagai penyelenggara. Nah, ini nanti atas nama sekolah di sini. Memasukkan identitas sekolah atau identitas madrasah. Nah, nanti ketika sudah mendaftar, itu tidak langsung bisa dimanfaatkan atau tidak bisa langsung kita gunakan fasilitas kelas maya karena harus menunggu approve dari dari operatornya ya. Itu harus ada persetujuan dulu. Jika Bapak Ibu nanti berminat, bisa menghubungi kami agar setelah daftar nanti kami segera laporkan untuk segera disetujui permintaan kelas maya. Berikutnya, selain kelas maya, yang terakhir untuk fitur utamanya adalah bank soal. Nah, ini bank soal. Di bank soal, jenengan bisa ambil. Kalau jenengan tidak login, jenengan hanya bisa ambil, ya, hanya bisa melihat soal yang ada di bank soal ini. Misal kita klik, kita lihat yang ada di kelas 3, di SD kelas 3 ini. Ini ada matematika, ada IPA. Kita klik yang IPA misalnya. Ini. Di yang IPA itu ada 7 soal. Memang di sini belum banyak ya soal karena semua apa yang ada di sumber belajar juga berasal dari Bapak Ibu guru. Ya. Di sini ternyata belum banyak yang memasukkan. Ini juga kesempatan Bapak Ibu untuk berperan serta bisa menyumbang soal di bank soal di rumah belajar sehingga nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia. Kita lihat dulu, ini salah satu contoh. Ya. Ini salah satu contohnya ada latihan ulangan yang pertama. Di sini ada 7 soal. Ya. Ini cara penggunaannya tinggal diklik ini. Nomor 1, ini mana gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Misal, next, seperti itu. Itu untuk penggunaannya. Kalau panjenengan nanti login, ya mendaftar sebagai anggota di rumah belajar, akan lebih banyak fasilitas yang bisa jenengan nikmati dari rumah belajar ini. Jadi bukan hanya sekedar melihat, mengambil, atau bahkan mengambil pun bisa lebih banyak, bisa dikatakan seperti itu. Oke, fitur utamanya sudah selesai. Sekarang kita ke fitur yang selanjutnya. Tadi ada sumber belajar lain, tadi sudah. Kita mau ke game edukasi. Ya, kita ke edugame ya Bapak Ibu. Atau ke peta budaya dulu, kita lihat dulu peta budaya. Nah ini peta budaya. Kita cari misalnya Jawa Tengah. Ini kita klik
sebelah kanan yang tanda pencarian. Misal kita cari untuk daerah Jawa Tengah. Ya. Nah, setelah kita klik ini muncul di sini. Tadi kok nggak kelihatan. Nah, ini Pulau Jawa. Kita klik Jawa Tengah. Ada apa saja? Nah, ini. Ketika kita klik Jawa Tengah, di sini muncul ada bangunan bersejarahnya apa, warisan budayanya apa, gitu ya, kekayaan alamnya apa, seni musiknya apa. Jadi akan mudah sekali kita mencari terkait dengan budaya di fitur peta budaya ini. Kemudian kita cari fitur yang lain. Kita langsung ke ini saja, EduGame. Ya, ini EduGame. Jadi bermain sambil belajar. Nah, ini banyak sekali. Ini banyak untuk anak-anak di jenjang MI. Daftar permainan, ya, kita klik daftar permainan. Ternyata tidak muncul datanya. Berarti untuk bisa melihat yang lebih terstruktur harus login ya. Kalau tidak, kita lihatnya masih acak seperti ini. Nah, misalnya kita klik yang untuk SD. Nah, ini. Petualangan. Ini, game edukasi untuk matematika SD kelas 2. Ini, petualangan antariksa, penjumlahan dan pengurangan. Ini kita lihat. Harusnya ada petunjuk di sini. Ini tidak ada petunjuknya ya. Nah, kemarin saya buka ada petunjuk, tapi memang sudah login ya. Sebentar. Terus sebaiknya kita login dulu. Oke, kita lihat permainannya. Untuk yang petualangan antariksa, ini kita klik main. Oh, ini. Asteroid berukuran besar mengancam bumi. Tembakan misil untuk menghancurkan asteroid tersebut. Ini ternyata ketika kita klik game baru muncul ini. Misil dapat ditembak apabila kode misil telah diisi dengan benar. Klik asteroid yang tampil untuk menguncinya. Kemudian isikan jawaban dari soal yang tampil pada asteroid tersebut. Jawaban yang benar adalah kode misil. Nah, ini. Kalau kita klik mulai, kita ikuti petunjuk dari permainan ini, kemudian kita klik mulai. Kita coba ya. Kita klik ininya, pesawatnya, sasarannya mana? Misal ini. Sasarannya ini 5 plus 7, berarti 12 kita tembak. Ini kita tembak. Nah, ini akan pecah ya. Kemudian ini sasarannya 2 min 1, 1. Kita klik, jawabannya kita tembak. Nah, ini cara permainannya. Ini 9 plus, nah, ini 15, kita klik tembak. Nah, ini cara-cara permainannya. Ini nanti di sini ada 5, ini ada 5 pelurunya ya. Nanti kalau dia habis, berarti over game sudah. Nah, ini nanti hasilnya berapa atau berapa hasil anak atau skor anak. Nah, di sini kalau anak pinter gitu ya, berarti dia akan mendapatkan angka yang besar. Kalau anak terampil dalam bermain. Nah, ini bisa sangat menarik untuk mengajarkan
tentang pengurangan dan penjumlahan kepada anak-anak. Ini bisa panjenengan ambil untuk anak-anak MI di kelas 2 ini tadi. Ya, anak-anak buka. Ya, itu salah satunya. Monggo nanti panjenengan eksplor lebih dalam terkait ini, karena waktu juga sudah, saya rasa sudah cukup banyak ini saya menyita. Terus bagaimana untuk daftarnya? Untuk daftar, untuk login di rumah belajar, ini langsung saja saya perlihatkan. Bentar, saya perlihatkan. Saya stop. Ini ketutup panelnya. Ya, kita kembali ke depan ya. Ini untuk login, tinggal kita klik login di sini. Ketika kita sudah buka portal rumah belajar, klik login. Nah, ini kalau kita sudah punya akun, tinggal tuliskan emailnya dan passwordnya, kemudian kita klik masuk. Kalau belum punya, kita klik buat akun. Nih, klik buat akun. Kemudian kita daftar, akan muncul lembar baru untuk mendaftar. Bisa mendaftar untuk umum, bisa sebagai guru, bisa sebagai murid. Nah, ini karena kita sebagai guru, kita klik saja sebagai guru. Ini. Kalau sebagai guru, maka poin pertama yang harus kita isi adalah NUPTK. Yang beda nanti ketika kita daftar sebagai guru, sebagai untuk umum, kemudian sebagai murid, itu hanya ada di yang paling atas. Ini kalau untuk umum itu pakai NIK. Sebagai guru pakai NUPTK, kalau sebagai murid menggunakan NISN. Ini. Kemudian ke bawahnya sama semua, nama depan, nama belakang. Nama depan ini harus diisi, nama belakang boleh kosong. Kemudian bawahnya adalah alamat email, sandi email, kemudian di sini konfirmasi. Ya. Kalau diklik di sini nanti akan muncul ini I am not robot. Kemudian klik daftar ketika di sini sudah diisi semua. Nah, ini sekilas saja untuk bagaimana loginnya. Nanti monggo Bapak Ibu dicoba. Kalau sebagai guru panjenengan sulit untuk login, jenengan bisa masuk melalui umum. Karena banyak yang mengalami seperti itu. Ya. Banyak yang mengalami ketika memasukkan NUPTK, ternyata NUPTK tidak terregistrasi atau sebagainya, maka bisa mendaftar melalui jalur yang umum. Itu tidak masalah, fasilitasnya sama saja. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika tidak mungkin kurang terstruktur ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan meski sedikit bisa memberikan pencerahan agar kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah demi pendidikan, kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, Bu Siti Robiati. Semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, bisa raise hand, ya, angkat tangan pada kolom partisipan, atau silakan bisa dituliskan, diketikkan pada kolom chat yang ada. Ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang belum jelas, silakan boleh untuk ditanyakan. Monggo, silakan Bapak Ibu. Bisa ini raise hand-nya diklik atau Bapak Ibu tuliskan pada kolom chat-nya. Atau buka mute juga boleh, silahkan. Buka mic-nya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Monggo. Iya. Untuk pemanfaatan rumah belajar ini dalam pembelajaran. Kalau belum ada mungkin lanjut dulu, tidak apa-apa Pak. Oh, oke.
Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Tadi Pak Yuli sudah buka mic. Bu Yuli atau Bu Kusuma Astuti? Halo? Bu Yuli? Ya Pak Yuli apa Bu Yuli? Iya Pak. Jadi saya Yuli Supraptiningsih. Gimana Bu? Monggo. Satu-satu Bu Yuli dulu monggo. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ngapunten yang lain di mute dulu nggih suaranya. Gantian. Sekarang Bu Yuli dulu. Terima kasih Bapak. Yang ingin kami tanyakan, tadi kami sudah mencoba untuk masuk ke portal Rumah Belajar. Namun untuk membuka fitur-fitur, baik fitur utama maupun fitur pendukungnya, tadi kami masih menemukan beberapa kesulitan. Barangkali nanti ini bisa direview kembali Bapak, sehingga kami bisa lebih paham. Atau mungkin karena kami baru pertama kali membuka, sehingga ketika menemui fitur semacam itu, masih sulit untuk menyesuaikan dengan kondisi aplikasinya, Pak. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum ditutup bagian mananya, Ibu Bu Yuli. Bagian mananya dari fitur-fiturnya mungkin, atau sumber belajar, atau mungkin kelas digitalnya? Iya, kami tadi membuka untuk di sumber belajar. Oh, sumber belajar. Oke. Monggo, Robi. Bisa ditanya. Terima kasih, Bapak. Oke, sami-sami. Bu Yuli, untuk sumber belajar, itu secara umum tinggal diklik saja, Ibu. Jangan kesulitannya di mana? Tadi ketika saya buka, sebentar. Ya. Ketika kami buka, tadi kok nampaknya ada perintah harus login dulu gitu apa ya, Bu ya? Oh, harus login dulu. Iya. Oh, iya. Login dulu. Iya, sementara saya memang belum punya akun karena saya belum pernah membuka sebelumnya. Sebetulnya itu untuk sumber belajar tidak harus login, Bu. Betul, tidak harus login. Mungkin saja pas jenengan yang klik itu yang harus login. Memang tidak semuanya pure bisa kita ambil ketika kita tidak login. Oh, begitu. Jadi mungkin ada keterbatasan yang kita akses ya. Ya, betul. Ketika di Lab Maya juga begitu. Kita bisa melihat, bisa menggunakan, tapi ketika kita mau download misalnya, itu tidak bisa ketika kita tidak login. Tapi untuk yang sumber belajar, itu secara umum, atau bisa dikatakan hampir semua, itu bisa digunakan tanpa login. Itu kalau yang sumber belajar. Kalau Ibu nanti tadi membuka yang mana ya, Bu? Yang harus login ya? Membuka apa, Bu? Bentar, ini belum muncul lagi, Bu. Nanti monggo jenengan sampaikan membuka konten yang mana yang harus login, nanti kami tanyakan. Karena untuk sampai saat ini saya belum menemukan untuk yang sumber belajar harus login gitu. Oh, nanti kami juga ngecek gitu. Seperti itu, Bu. Matur suwun, Ibu. Sami-sami. Bu Yuli. Ya, cekap nggih untuk Bu Yuli nggih. Berikutnya monggo ada yang lain yang mau ditanyakan, silakan bisa open mic atau raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ini ada Bu Kusuma Astuti, Bu. Lagi mencoba membuka fitur. Oke, silahkan. Budi, monggo Pak Budi. Ya. Monggo. Terima kasih Pak Suwarno dan Bu Siti Robiatun. Saya tadi coba mendaftar, tetapi ketika mendaftar sebagai guru itu tidak bisa. Di situ ada ada respon
yang menyatakan bahwa NUPTK tidak ditemukan. Kemudian saya daftar sebagai umum. Nah, ketika kita daftar sebagai umum, apakah itu nanti akan berpengaruh kepada konten-konten yang ada di dalamnya? Misalnya kita mau ambil sumber belajar, karena kita mengambil sebagai umum, apakah itu nanti ada pengaruh terhadap konten-konten yang akan kita buka di sana? Terima kasih. Pertanyaannya jelas nih, Bu Rob, monggo. Ya, langsung saja. Dia Pak, Sami Pak, saya juga loginnya pakai umum Pak, bukan pakai guru. Karena ketika pakai guru, NUPTK saya juga nggak bisa masuk di situ. Jadi saya juga daftar menggunakan umum, insya Allah tidak ada perbedaan Pak. Fasilitasnya sama ketika kita login menggunakan akun guru ataupun menggunakan akun umum. Seperti itu Pak. Oke, matur nuwun. Ngaten nggih Pak. Ada lagi pertanyaan? Ini untuk login harus memasukkan email dulu. Iya betul. Bagaimana dengan orang tua siswa yang kesulitan membuka portal rumah belajar? Ya, yang jelas ini email adalah satu keharusan. Jadi ketika ada orang tua yang mau login juga harus punya email, karena itu bisa dikatakan adalah alamat maya kita itu. Terus untuk portal rumah belajar ini tidak harus diakses menggunakan laptop ya, bisa menggunakan HP. Jadi kalau untuk menggunakan HP, jenengan ke itu dulu ke Play Store ya. Di Play Store carilah rumah belajar, kemudian diinstal aplikasinya. Dari situ panjenengan juga bisa mencari membuka sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Ada sumber belajar, lab maya dan sebagainya. Itu ada di aplikasi. Apa dipraktekkan aja Bu yang pakai HP Bu? Kayaknya yang pakai HP. Bentar. Bapak Ibu kan semua pegang HP Android nggih. Coba kita praktekkan, Bapak Ibu buka Play Store. Ya, Bapak Ibu buka Play Store-nya. Ini saya screen-nya saya belum bisa dari laptop dari HP ini, Pak. Oke, saya coba masuk. Silakan Bapak Ibu cari di Play Store dulu, nanti kita praktekkan bersama-sama. Bapak Ibu buka Play Store, ketikkan rumah belajar, ngaten, ya. Buka Play Store, ketikkan rumah belajar. Ketemu Bapak Ibu, kalau sudah ketemu silahkan diinstal untuk beberapa saat. Nanti fitur-fiturnya hampir sama seperti yang ada di laptop, cuma bedanya kalau di HP atau di Android itu hanya untuk memanfaatkan saja Bapak Ibu, tapi kalau di laptop Bapak Ibu bisa sebagai yang membuat, bisa menjadi kreatornya di situ. Bapak Ibu bisa mengkreasi, membuat video pembelajaran, atau membuat media pembelajaran interaktif, atau membuat konten web, kemudian nanti diupload. Jadi pada dasarnya rumah belajar ini adalah untuk kita semua, dari kita untuk kita semua. Makanya itu gratis ya. Kalau aplikasi tetangga itu, kalau yang itu kan harus berbayar, nggih. Kalau downloadnya gratis, tapi ketika menggunakan untuk beberapa waktu itu harus berbayar. Kalau rumah belajar itu dari semua fiturnya itu gratis. Ya. Karena itu adalah hasil karya guru seluruh Indonesia. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu Kepala, Bapak Ibu Guru, termasuk Bapak Pengawas juga, untuk membuat kreasi video pembelajaran atau yang lain-lain, kemudian ikut diupload pada aplikasi rumah belajar, kayak gitu. Nanti uploadnya lewat laptop, kayak gitu. Ya, silakan. Makanya nanti insya Allah setelah ini kita mencoba untuk sedikit bagaimana cara membuat animasi ya. Kalau video pembelajaran mungkin Bapak Ibu sudah bisa ya, sudah pernah membuat itu. Nanti kita coba untuk belajar membuat animasinya. Itu Bu, mungkin nanti saya coba untuk pakai HP. Saya coba dulu. Oh iya Pak, iya ya.
Bapak Ibu, monggo. Saya nggak bisa Mungkin. masuk, Bu, karena ini pesertanya sudah lebih dari 100. Iya betul, ini sudah full, alhamdulillah, roomnya full. Iya. 100 ini. Ya nggak apa-apa, nanti bisa chat kami ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kesulitan, mungkin saya tuliskan nomor saya, enggak apa-apa di sini ya. Kalau mengalami kesulitan bisa kami bantu. Begitu Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Monggo silahkan bisa buka mic atau raise hand. Ini saya wow banget, pesertanya mencapai 100 gitu. Dari kemarin luar biasa sekali. Ada untuk masuk ya Pak? Ya. Luar biasa sekali dari Kebumen ini, MI Kebumen. Monggo Bu, OVO A12 ada yang mau disampaikan? Susah daftarnya susah. Gimana Bu? Untuk mendaftar ini susah di portal belajar. Oh, nggih. Jadi daftarnya nggak usah mendaftar. Bapak Ibu scroll ke bawah, itu ada pilihan masuk pakai Google atau pakai Facebook. Coba di scroll ke bawah, ada Google atau Facebook. Kelihatan, betul. Di scroll ke bawah ada pilihan Google atau Facebook. Bapak Ibu pilih Google-nya saja. Nanti edit datanya setelah Bapak Ibu masuk. Jadi bedanya itu kalau Bapak Ibu mendaftar, berarti datanya dituliskan, dimasukkan dulu di awal. Itu kalau pakai cara yang mendaftar. Tapi kalau Bapak Ibu masuk otomatis, yaitu menggunakan akun Google, maka untuk data Bapak Ibu, NUPTK dan lain-lain, itu nanti dieditnya setelah masuk, kata Bu. Jadi Bu Oppo dan Sehu, loginnya pakai Google aja Bu. Google, saya yakin Bapak Ibu semuanya punya, nggih. Karena di HP itu kan otomatis harus menggunakan akun Google, nggih. Gmail itu ya, maaf, akun Gmail-nya kan, emailnya sudah punya semua. Nah, silahkan bisa dipilih. Ini kalau saya bisa masuk, saya bisa share screen pakai HP saya, cuma karena pesertanya sudah gitu Bu, pakai Google nggih coba. Kalau tadi nyoba daftar NUPTK-nya tertolak dan lain-lain kayak gitu, coba daftar pakai Google. Di bagian bawah itu, di bawahnya tulisan masuk atau login, itu ada pilihan Google, Rumah Belajar, atau Facebook. Nah, paling gampang Bapak Ibu pilih yang Google saja. Coba, bisa masuk napa mboten? Bisa Bu, Oppo, atau yang lain? Ada yang memberikan komentarnya, apa sudah bisa masuk ke Rumah Belajar apa belum? Monggo. Apa sudah bisa masuk apa belum? Begitu. Ada yang tambahkan Bu Siti? Monggo. Ya, saya rasa cukup Bapak untuk materi. Oke. Ya, untuk closing statement mungkin ya. Untuk materi saya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya portal Rumah Belajar ini, kita sudah difasilitasi begitu rupa oleh pemerintah, ya, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini. Maka dari itu, marilah kita gunakan, ya. Kita gunakan, syukur-syukur kita juga bisa menjadi bagian dari Rumah Belajar itu dengan cara berkontribusi, mengirimkan video pembelajaran, ataupun alat pelajaran yang lain. Ya. Dan juga selain itu, ada juga, bukan hanya portal Rumah Belajar, ya, ada radio edukasi, ada TV edukasi, juga bisa panjenengan jelajah nanti. TV edukasi, radio edukasi bisa juga diakses lewat Play Store, juga lewat aplikasi. Jadi kita akan semakin punya banyak bahan untuk pembelajaran kita, dan insya Allah jika kita memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh, maka pendidikan kita, utamanya di madrasah, akan menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Ini ada yang tanya Bu, nanti dianu aja sekalian, nggih. Oh, nggih. Dari MI Muhammadiyah Kali Tengah, monggo bisa open mic Pak.
MI Muhammadiyah Kali Tengah, monggo. Saya sudah mencoba masuk, tetapi kok datanya kosong ya. Maksudnya data gimana nih? MI Muhammadiyah Kali Tengah, monggo silahkan open mic. Halo? Masih ada di room MI Muhammadiyah Kali Tengah? Ya, monggo Bu. Mana Sudah ini? bisa. Monggo, sudah buka mic. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah coba masuk lewat HP. Ye. Pripun, Bu? Jaringannya mungkin. Ya, tapi ketika saya klik, Maaf, Bu, suaranya hilang-hilang, monggo dicari tempat yang jadi tadi saya sudah coba masuk. Bu. Kayak kodok ya. Gimana, Bu? Coba diulangi lagi, coba, Bu. Cari tempat yang sinyalnya agak. Halo? Malah hilang Malah ya? hilang ini. Iya, malah hilang ini. Yang tadi yang kosong maksudnya gimana, nggih? Saya belum paham maksudnya kosongnya gimana. Gimana, Bu Siti? Apa bisa Saya juga dilanjutkan belum dulu? bisa ini ya untuk menjawab yang dari MI Muhammadiyah. Ini saya juga belum paham ini. Kosongnya mana ini Iya. ya? Atau mungkin karena jaringan mungkin. Bisa jadi ketika klik login terus kosong gitu, blank. Blanknya bukan karena tidak apa namanya, tidak berfungsi, tapi karena memang kondisi jaringan yang tidak baik. Iya, Ya, mungkin itu juga, sinyalnya. iya, itu juga sering saya alami ketika saya buka di rumah juga seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu Ibu yang dari MI Muhammadiyah Kali Tengah. Ini apa? Kayaknya juga sulit gabung juga ini Bu yang dari MI. Ya, kalau sudah 100 sudah susah untuk masuk. Terlempar ya sudah ini. Monggo mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan bisa lanjut ke materi berikutnya mungkin ya Pak ya. Oh, nggih. Oh, ya. Saya pegang untuk saya ambil alih untuk moderatornya aja. Nggih, monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan pada materi berikutnya, yaitu pembuatan animasi dengan menggunakan PowerPoint yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarno. Beliau adalah salah satu sahabat rumah belajar Jawa Tengah dari Purbalingga. Beliau bertugas di MTS Ma'arif 2 nih Pak. MTS Ma'arif 01 Kertanegara. 01 Kertanegara. 1 Kertanegara. Ya, Purbalingga ya. Untuk selanjutnya Purbalingga. waktu kami persilahkan kepada Bapak Suwarno. Terima kasih Bu Siti. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang di wabarakatuh. webinar kami. Semoga nanti bermanfaat. Teman-teman yang baru bergabung, mohon maaf juga yang tadi sempat keluar masuk karena kita dibatasi partisipan dari Zoom ini hanya 100 saja. Jadi mungkin nanti lain waktu Bu Siti Robiat bisa mengagendakan lagi untuk sosialisasi ini Bu, supaya Insya Allah. menjangkau semuanya. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan judul materinya yaitu pembuatan animasi menggunakan PowerPoint. Ini saya harapkan membantu nanti Bapak Ibu ketika membuat media pembelajaran atau membuat video pembelajaran. Jadi salah satu pada fitur rumah belajar yaitu ada di situ video pembelajaran, sumber belajar isinya video pembelajaran. Harapannya nanti Bapak Ibu juga ikut menyumbangkan video pembelajarannya untuk dimasukkan ke dalam fitur sumber belajar. Nah, kita akan berlatih membuat animasi ya.
Ini harapannya untuk yang sudah pernah membuat video nggih. Kalau yang belum nggih ya untuk latihan lah. Nanti jadi jadi motivasi untuk membuat video pembelajaran gitu ya. Kalau yang sudah pernah membuat ini nanti sebagai tambahan gitu ya. Kadang-kadang kita ingin memasukkan animasi misal percakapan gitu ya. Kalau di MI itu kan banyak materi-materi yang membutuhkan percakapan. Nah, percakapan tapi ada gambarnya, nanti kalau bisa ada tulisannya, ada suaranya juga seperti itu, tapi mau mencari aplikasi yang gampang itu yang mana? Ada online ya. Kalau online kadang-kadang kita terhambat oleh sinyal, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau PowerPoint, saya yakin semuanya, Bapak Ibu semuanya pasti sudah punya aplikasi PowerPoint, ya karena itu tergabung di dalam Microsoft Office, nih, di dalam Microsoft Office. Nah, nanti video ini bukan full nanti jadi video pembelajarannya, bukan Bapak Ibu, ini hanya satu bagian dalam video pembelajaran. Mungkin pada video itu Bapak Ibu membuat 5 menit kayak gitu. Nah, ini hanya untuk 1 menit atau 2 menitnya saja. Jadi hanya pendukung saja, ya tidak full nanti video pembelajaran seperti ini. Nanti tetap harus ada wajah Bapak Ibu semuanya, ya. Nanti dengan menggunakan KineMaster, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang familiar dengan KineMaster, video yang Bapak Ibu buat nanti di depannya ada wajahnya Bapak Ibu semua. Nah, itu bagaimana cara membuatnya? Nanti mungkin di lain waktu kita akan belajar KineMaster atau mungkin yang sudah pernah nanti bisa dibagikan bagaimana cara membuat mengedit video pembelajaran menggunakan KineMaster. Nah, ini saya contohkan, ini video ini saya buat menggunakan PowerPoint ya. Ini percakapan antara si A anak laki-laki dan si B anak perempuan. Tapi mohon maaf ini suaranya tidak bisa masuk. Ya, nanti disampaikan dilihat saja, nanti saya tambahi suara saya misal kayak gitu. Oke, kita simak sebentar. Ya, sebentar ini ya, oke, sudah mulai jalan. Ini yang Bu Siti ngendika, apa kabar Mas Danu, kapan pulang kampung misal kayak gitu. Berikutnya nanti Mas Danu menjawab, oh nembe balik ya, Rika priwe kabare. Nah, misal kayak gitu. Terus kemudian si Anu tanya, oh ya syukur, alhamdulillah sehat-sehat kabehan kayak gitu. Nah ini animasi ini saya buat hanya berapa ini? Hanya 29 detik, hanya 30 detik ya, hanya 30 detik, tidak lama, ya, karena ini hanya bantuan saja. Nanti kalau Bapak Ibu punya kreasi nanti bisa membuatnya dalam waktu 2 menit, ya 2 menit panjang. Ini hanya contoh saja, jadi saya buat sedikit saja gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah Bapak Ibu yang pertama diperlukan ada gambar anak ini, ada gambar ini ya. Untuk gambar ini berekstensi WMF ya, ekstensinya WMF. Jadi kalau tidak WMF itu nanti tidak support soalnya di PowerPoint ya, tidak bisa kalau gambar biasa saja itu nanti tidak bisa digabungkan dengan animasi berbicaranya tadi ya. Di mana kita bisa mendapatkan WMF? Jadi Bapak Ibu bisa buka di browser Bapak Ibu semuanya untuk mencari WMF ya, gambar-gambar yang berekstensi WMF. Bapak Ibu bisa klik cari pada kolom pencarian free factor ya, free factor. Bapak Ibu cari free factor di situ. Nah, nanti akan muncul banyak sekali gambar Bapak Ibu ya, ada gambar tangan, ada gambar orang dan seterusnya. Nah, silakan nanti cari yang gratis ya. Nun sewu Bu Siti bisa dibantu untuk admit banyak yang masuk, ini ada 5 orang. Oke. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa klik atau cari di kolom pencarian, ketikkan di sini misal manusia, kayak berarti human kayak gitu. Nanti akan keluar gambar orang kayak gitu. Nah, human kartun karakter atau anak-anak, berarti bisa diketikkan kids kayak gitu ya. Sekali lagi untuk mencari gambar yang pertama nanti Bapak Ibu ketikkan free factor di sini ya. Kemudian di kolom pencarian akan muncul kolomnya, kemudian Bapak Ibu masukkan kebutuhannya. Kalau butuh gambar anak-anak ya diketik kids gitu atau children. Kalau butuh manusia bisa pilih manusia kayak gitu ya. Yang berikutnya nanti akan muncul gambar di bawah.
Nanti Bapak Ibu bisa pilih satu persatu. Nathan, oke. Yang berikutnya, nanti kalau sudah di-download, ini tidak saya presentasikan cara downloadnya nanti karena terlalu lama. Nanti di sini nanti akan muncul ekstensinya EPS ya. Akan muncul ekstensinya EPS. Berikutnya, kalau sudah di-download, nanti Bapak Ibu rubah dari ekstensi EPS itu ke ekstensi WMF. Urutannya seperti itu. Oke, ke WMF, di-convert, di-convert dari EPS ke WMF. Ini mohon maaf, loadingnya agak lama. Lama nggih Bu Siti, belum muncul nggih? Belum muncul ya. Dari EPS ke WMF kayak gitu. Nanti saya share saja yang sudah jadi WMF-nya saja, nggih. Ini biar gampang. Saya tutup saja untuk ini internetnya karena lelet ternyata. Nah, kita langsung ke PowerPoint-nya. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Kayak gini. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini ada gambar seperti ini. Kita mulai dari awal ya. Nanti saya share link-nya. Kita mulai dari 0. Nah, kita ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Berikutnya kita pilih ambil gambar yang sudah WMF tadi ya. Gambar yang sudah WMF tadi kita pilih, kita ambil ya. Kita insert. Ya, kita insert picture. Sambil tunggu. Ya. Kita pilih yang WMF. WMF. Oke, animasinya. Kita pilih yang WMF. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini yang aplikasinya adalah WMF. Ada banyak gambar itu, tapi kita pilih yang WMF. Nah, ini contohnya. Ini kita lihat yang ada 3 yang sudah saya 4 yang sudah saya convert. Saya pilih yang children. Nah, nanti akan muncul. Oke, kita tunggu. Masih belum muncul gambarnya. Nun sewu, kalau memang kita menggunakan online kayak gini, memang kadang-kadang terganggu oleh jaringan nih Bapak Ibu. Memang kalau pelatihan kayak gini lebih enak kita kalau tatap muka. Tatap muka. Jadi kalau ada kendala bisa langsung kita tangani. Ini masih wer-wer untuk memunculkan gambarnya. Belum muncul juga. Harus sabar, ini masih di jalan gambarnya. Oke, nah ini sudah muncul, ada 6 gambar. Ya. Ini ekstensinya WMF. Ini kita pilih, sebelum kita pilih, kita ungroup dulu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan gambar biasa, itu tidak akan bisa di-ungroup. Ya. Makanya kita menggunakan gambar yang WMF tadi ya. Kita klik kanan, ungroup, atau bisa Bapak Ibu pilih di sini nih ya. Ini ungroup. Nah, nanti akan lepas semuanya gambarnya. Oke. Kita belum lepas, kita ungroup lagi sampai semuanya lepas. Ya. Sampai semuanya lepas. Nah, ini sudah yang bagian ini, bagian pas Bapak Ibu, tapi yang 3 ini juga belum. Nah, kita pilih yang dulu. Semisal saya pilih yang bawah ini. Oke, saya kecilkan dulu. Oke, saya pilih bagian ini. Nah, kita pindahkan ke luar. Nah, kita pindahkan keluar. Kemudian kita pilih satu lagi, misal bagian yang anak yang kuning ini, ya, anak yang kuning. Kita pilih.
yang kuning ini tadi belum lepas nggih. Kita ungroup lagi. Kita ungroup. Ya, ini sudah lepas semua. Kita pilih yang anak yang rambutnya kuning itu tadi. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah, maaf. Nah, ini saya hapus kalian. Ini yang ini saya pilih. Dan ini ya. Yang lain kita hapus saja, ya. Yang lain kita hapus. Yang ini kita hapus. Nah, ini ada yang tinggal kakinya saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini kita sudah punya. Bentar, ini saya ketutup. Oke. Kita sudah punya 2 anak, kita perbesar. Nah. Ya, kita sudah punya 2 anak untuk sebagai bahan animasi kita nanti, ya. Oke. Kita pindahkan ke tengah. Ya. Begitu Bapak Ibu, ini kita lihat wajahnya masih coklat, Bapak Ibu bisa edit supaya wajahnya tidak coklat. Ya. Nah, wajahnya supaya tidak coklat, nah, ketutup bentar. Oke, kita klik format. Bentar Bapak Ibu, ini layar saya tertutup. Klik format, wajah itu biasanya tidak. Ya, maaf, keklik nih. Maaf Pak, tadi keklik. Mau admit malah keklik. Speakernya diaktifkan sendiri Pak, itu Pak sudah ya? Oke, ya, sudah. Oke. Kita ganti wajahnya menjadi coklat muda, nggih, coklat muda misal ini. Nah, ini wajahnya sudah coklat muda. Ya. Ini sudah tadi nggak kelihatan mulut dan hidungnya, sekarang udah kelihatan. Sekarang yang ini juga ya kita rubah menjadi coklat muda dengan cara klik format, diklik dulu bagian mana, karena ini bagiannya sudah terpisah-pisah semua, Ibu. Belum digabungkan lagi, terpisah-pisah semua ya. Ini wajahnya diklik, kemudian diklik format, kemudian shape fill. Nah, tinggal dipilih warnanya. Kayak gitu Bapak Ibu. Oke. Tinggal dipilih warnanya. Kalau bajunya mau diganti juga bisa Bapak Ibu. Ini tangannya masih coklat terlalu muda misal, mau dibuat coklat agak tua. Nah, bisa. Nah, tangannya diklik kayak gitu. Nah, sama seperti itu. Bajunya mau diganti misal, tidak biru tapi mau diganti merah. Nah, bajunya jadi merah. Seperti itu Ibu. Oke. Itu yang pertama. Ini akan kita jadikan sebagai awalan ketika baru masuk ya. Ketika baru masuk akan seperti itu. Nah, kita coba grup lagi dulu, kita perbesar karena ini mungkin masih terlalu kecil wajahnya. Kita grup lagi. Kita grup, kemudian kita bisa perbesar gambarnya. Ya, ini juga sama, kita grup. Ya. Ya, kita grup, kemudian Bapak Ibu lihat wajahnya kan ngungkuri gitu ya. Nah, kita buat wajahnya menghadap ke sana, menghadap berhadapan-hadapan. Caranya Bapak Ibu itu klik bagian sini, tarik ke bagian sana. Nah, nanti akan berhadapan-hadapan. Begitu. Nah, ini kita sudah berhadapan-hadapan. Nah, ini akan kita jadikan sebagai slide yang pertama. Kita jadikan nanti slide yang pertama itu saling bertemu. Kemudian yang berikutnya kita buat slide yang kedua untuk ketika yang putra yang ngomong, misal. Bapak Ibu tinggal klik di gambar ini, kemudian duplikat. Ya, diklik kemudian diduplikat. Nah. Berikutnya nanti kita coba untuk yang putra yang berbicara, ya, yang anak laki-laki yang berbicara. Kita ungroup dulu. Nah, berbicara. Kita butuhkan, yang perlu berikutnya Bapak Ibu butuhkan adalah animasi berbicaranya ini, ya. Animasi berbicara. Kita mulutnya saya ganti, saya rubah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa download di internet, bisa dicari, atau nanti bisa saya kirim linknya untuk animasi mulut berbicara, ya. Animasi mulut berbicara. Nah, ini. Saya sudah mengumpulkan terlebih dahulu, saya cari dulu animasi mulut berbicara. Nah, kita tunggu.
Kalau Bapak Ibu misal nanti gambarnya pinginnya ditumpuk jadi satu biar slide-nya tidak banyak, boleh ya. Nanti yang awal dihilangkan kemudian ditutup dengan yang berbicara, boleh. Tapi alangkah lebih mudah nanti kalau slide-nya sendiri-sendiri, karena nanti toh munculnya akan berbentuk video ya, akan berbentuk video. Jadi dipisah-pisah tidak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Yang bagian atas ini adalah mulut yang tidak bergerak, yang bawah adalah bagian mulut yang bergerak. Nah, jadi seperti itu. Kita pilih, misal yang anak yang putra, animasinya ini saya pilih, saya copy. Kemudian kita pindahkan ke yang bagian tadi, yang ini ya. Saya klik di sini. Oke. Saya kecilkan. Oke. Saya kecilkan ke sini, nah baru diletakkan di bagian sini. Oke. Oke, ya seperti ini. Kita coba untuk slide 2-nya. Masih nunggu. Oh, salah. Ternyata salah ngambil. Oke. Ya, yang kita lihat yang animasinya dulu yang bergerak yang mana? Ya, ini. Oh, yang ini, yang bergerak yang slide 1 ternyata. Ya. Ini tertutup lagi. Oke, kita lihat. Ya, ternyata slide 1 Bapak Ibu. Kita pilih, ini di copy, kita kopikan, kita pastekan ke sini. Sama seperti tadi prosesnya sama, persis. Kita ubah ke sini. Ini anak yang putra yang berbicara, ngaten. Nanti dipaskan saja letaknya, mulutnya di mana. Ya, ini yang slide kedua, anak putra yang berbicara. Nah, atau anak putri juga boleh, terserah nanti Bapak Ibu miliknya yang mana. Ya. Berikutnya, ini kita ganti yang anak putri yang berbicara. Anak yang putri yang berbicara. Ya. Saya delete. Ya. Kemudian saya pilih untuk mulut yang putri. Yang putri biasanya ini ya. Kita pilih yang ini coba. Ya. Oke. Oke. Ya. Mulutnya. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ini nanti kalau dipraktekkan nanti sudah muncul semuanya. Kalau semisal nanti Bapak Ibu percakapannya mau banyak, bisa ditambahi saja Bapak Ibu. Misal ini slide pertama semuanya sama-sama diam. Slide kedua tadi yang putri yang berbicara. Slide ketiga yang putra yang berbicara. Begitu selang-seling tinggal diduplikat saja. Kayak gitu Bapak Ibu. Yang berikutnya kita coba dulu. Oke, kita coba tanpa suara ya. Kita coba tanpa suara. Nah, ini awalannya kayak gini. Kemudian yang berikutnya, ini yang putri yang ngomong, yang putri yang berbicara. Halo, apa kabar? Mungkin dan seterusnya kayak gitu. Dan yang ini berikutnya, slide berikutnya yang putra yang menjawab. Kayak gitu. Dan seterusnya nanti tinggal diselang-seling saja Bapak Ibu. Nah, berikutnya, bagaimana cara memasukkan suara Bapak Ibu? Cara memasukkan suara. Ini tadi yang putri yang ngomong, ya, yang berbicara. Caranya adalah, Bapak Ibu klik di slide berapa, slide 2 tadi adalah anak yang putri, nanti Bapak Ibu insert, kemudian audio. Nah, bisa dari file atau Bapak Ibu merekam langsung. Ya, dari file atau merekam langsung. Kalau merekam langsung menggunakan laptop, gampang tinggal Bapak Ibu berbicara nanti akan terekam. Misal saya klik seperti ini. Ya, kemudian kita rekam. Ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu menggunakan apa itu headphone gitu ya, pakai headphone nanti kan itu ada mic-nya ya. Bapak Ibu bisa praktekkan menggunakan itu. Ya, silahkan nanti diklik. Ini klik rekam, otomatis akan bergabung dengan slide
2 kayak gitu, di oke, nanti akan muncul. Untuk yang putra sama, bagian yang putra tinggal insert, kemudian audio, record audio. Nah, Bapak Ibu record menggunakan headphone gitu ya, headphone biasa ya. Nanti ada mic-nya, nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Ya. Atau tanpa headphone juga bisa. Ini halo, apa kabar dan seterusnya kayak gitu. Tapi kalau tidak menggunakan headphone biasanya akan tercampur dengan suara-suara luar kayak gitu Bapak Ibu, ya. Kemudian ini di stop. Nah, nanti ini akan sudah menjadi suara di sini kayak gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah ada suaranya untuk bagian yang anak putra. Nah, untuk yang anak putri nanti bisa dimasukkan. Dan seterusnya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau sudah jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat videonya, ya, bisa membuat videonya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu bisa rehearse dulu atau dibuat gladi bersihnya mau. Gladi bersihnya seperti apa kayak gitu. Misal yang putra berapa detik, yang putri berapa detik, dan nanti Bapak Ibu bisa atur untuk sebelum menjadi videonya. Nah, caranya di sini diklik rehearse itu, ini sudah jalan. Misal bagian awal nih di bagian sini ada detikannya Bapak Ibu. Nah, misal slide pertama hanya 10 detik. Nah, klik berikutnya. Nah, ini bagian yang putri berbicara. Putri berbicara misalnya berbicaranya banyak, maka bisa diatur mau 10 atau 15 detik dan seterusnya. Ini untuk slide yang kedua. Untuk yang slide yang berikutnya misal ini yang putra mau berapa detik sama kayak gitu ya. Sudah tinggal dimatikan saja. Nah, dimatikan atau di pause atau di resume kayak gitu ya, bisa dilihat hasilnya dari depan. Rehearse-nya, gladi bersihnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau mau direkam bisa menggunakan record slide ini ya. Jadi ini secara umum videonya sudah jadi, video animasinya sudah jadi. Nanti Bapak Ibu tinggal menambahi pernak-pernik ya, bisa ditambahi background, bisa ditambahi gambar, bisa ditambahi yang lain. Atau mungkin tadi rambutnya mau dirubah, ini ya rambutnya coklat, Bapak Ibu mau merubah rambutnya, ini ya, Bapak Ibu klik pada salah satu bagian di situ, rambutnya mau dirubah menjadi merah misal. Nah, nanti rambutnya jadi merah kayak gitu, ya. Atau mungkin karena guru pelajar MI berjilbab, maka Bapak Ibu bisa cari nanti di Free Factor yang gambarnya berjilbab, ya. Gambar muslim nanti bisa dicari di sana. Ya, cari yang gratis ya. Nanti bisa juga diedit. Kalau nanti Bapak Ibu terampil mengedit, ini wajah ini juga bisa nanti dirubah menjadi jilbab kayak gitu Bapak Ibu. Ini rambut garis-garisnya dibuang, ini kan jadi jilbab nantinya. Ini bisa di-delete. Nah, bagian ini saya delete juga nanti akan hitam, hilang semuanya ya. Misal kayak gini. Nah, nanti jadi putih. Anggap aja menjadi jilbab nggak apa-apa. Kayak gitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu untuk videonya. Ini masih dalam bentuk PPT. Yang terakhir, bagian terakhir adalah mengkonvert dari PowerPoint ke video. Caranya Bapak Ibu klik file, ya. Kita akan mengkonvert dari PPT ke video. Klik file, kemudian save and send. Save and send, Bapak Ibu pilih create a video. Create a video. Ya, sekali lagi, file, save and send. Kemudian create a video ya. Nah, di sini banyak pilihannya, ada pilihannya komputer and HD display berarti high definition. Kemudian ada don't use recorded timing yang tadi kan kita direkam ngaten nggih. Kemudian second to spend on each slide. Masing-masing slide mau dijeda berapa kayak gitu. Misal ini 5 detik, 5 menit dan seterusnya. Nah, berikutnya kita create video. Kalau sudah yakin, di create video. Nah, nanti kita akan menyimpan videonya. Ya. Kita simpan, kita coba simpan. Nama videonya misal presentation 1. Ingat-ingat simpannya di mana. Klik presentation 1. Ekstensinya adalah WMV. Ya. Ekstensinya WMV. Kalau semisal di HP Bapak Ibu tidak bisa membuka aplikasi WMV, Bapak Ibu bisa convert dulu ke MP4. Kayak gitu. Kalau untuk KineMaster biasanya menggunakan MP4 kayak gitu. Nanti kalau sudah jadi MP4, Bapak Ibu bisa gabungkan dengan
video-video yang sudah Bapak Ibu buat untuk membuat video pembelajaran. Jadi ngaten Ibu Bapak untuk pembuatan animasi menggunakan PowerPoint. Saya cukupi nggih. Kalau ada yang mau disampaikan nanti silahkan untuk ditanyakan. Ngaten Bu Siti, saya kembalikan ke Bu Siti. Terima kasih Bapak Suwarno atas paparannya, bagus sekali dan menarik sekali. Ini untuk anak-anak MI jika menggunakan media animasi itu akan sangat tertarik ya. Bapak Ibu monggo kami persilahkan jika ada pertanyaan bisa diketik di chat atau bisa juga jenengan aktifkan speakernya untuk bertanya secara langsung. Monggo Bapak Ibu. Di room chat di sini belum ada yang bertanya. Monggo, jika ada yang mau bertanya langsung. Ya, Bu. Iya, itu. Kalau belum praktek ya, ya nanti dicoba. Nanti kan ada rekamannya, Bu. Nanti ya, bisa ada. dibagikan ke ya, insya Allah nanti rekaman kami bagikan. Berhubung ini tidak ada grup WA, ya. Nanti bisa menghubungi nomor saya langsung yang saya bagikan tadi di chat atau nanti lewat KKM, insya Allah saya share lewat Pak Budi. Setelah rekaman itu saya olah ya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Pak Hosin udah open mic Bu mungkin. Pak Hosin Ansori. Pak Hosin. Monggo Pak Hosin. Belum Bu, sementara belum. Belum, J. Monggo, siapa lagi yang tadi kayaknya ada suara ibu-ibu yang mau bertanya, monggo. Belum ada yang buka, tapi ini belum ada yang buka mic-nya di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Nama saya Siti Marfunga dari MI Ma'arif Kemangguan. Saya ingin memberikan masukan saja Bu untuk tadi saya juga masuknya agak telat karena terkendala untuk sinyal. Jadi saya beri masukan untuk memberikan tutorialnya kayak gitu Bu, nanti di-share. Ya, agar lebih jelas lagi. Ya, untuk filenya nanti untuk file kami share di chat ya. Ibu, terima kasih. Ya. Dan untuk rekamannya nanti juga akan kami share. Tapi mungkin tidak hari ini karena prosesnya cukup lama untuk editing ya. Ini ada yang bertanya lagi. Sebentar, ini ada dari Bu Lutfi. Bu Lutfi apa Bapak ini? Lutfi Alamsa. Oh iya. NU. Dari MI Ma'arif NU Candirenggo. Ya. Okay. Untuk suara animasi apa bisa diisi dengan suara MP3 biasa? Monggo Bapak. Ya. Bisa sekali Bapak, di situ kan pilihannya tadi ada insert from file. Berarti MP3-nya sudah ada nggih Pak? Pak atau Bu? Kalau MP3-nya sudah ada, Bapak Ibu bisa pilih insert, kemudian audio, pilih from file, dari file yang sudah ada. Ya. Kalau tadi kan saya pilih yang record ya, kita merekam langsung. Nah, di bagian atas itu ada from file, bisa banget Bapak Ibu, bisa memasukkan MP3. Ngaten, Bapak Ibu, bisa sekali. Itu Bu. Monggo selanjutnya, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Bu Opo lagi. Bu Opo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ini maaf Ibu. Ya, saya dari Retno Handayani dari MI ya. Oke, berpun Bu. Ini untuk masalah animasi. Untuk masalah animasi, saya minta itu dijelaskan kembali nanti dalam bentuk file. Pelan-pelan Ibu, karena terus terang saja saya susah untuk mengikutinya, untuk membuka filenya saja susah. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk rekaman dari acara ini akan kami share Bu, sehingga bisa dibuka berulang gitu nggih. Ya, nanti bisa didengarkan secara berulang agar bisa memahaminya.
Kata Ibu, monggo. Berikutnya, Bu Nur Hayati. Monggo, Bu Nur Hayati sudah buka mic, monggo. Belum ya? Belum, oke. Monggo mungkin Ya, memang, kalau ya. memang harusnya praktek langsung di depan kayak gitu biar nanti file BMF-nya saya share nanti lewat Bu Siti Robiati nggih. Nanti kemudian animasi mulut berbicaranya juga nanti saya share. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba sendiri kayak gitu. Ya, caranya gampang tadilah, tinggal grup ungroup kayak gitu, mulutnya diganti, tinggal memasukkan suara. Gampang lah nanti ya, seperti itu. Yang penting ada kemauan Bapak Ibu, kalau nggak mau ya sudah selesai ini ya. Jadi kalau setiap ada bisa dipraktekkan. Nah, minimal untuk diri sendiri, syukur-syukur dibagikan kepada yang lain. Itu Bu Siti, ada yang lain atau sudah cukup? Monggo, masih ada waktu. Masih ada waktu jika masih ada yang bertanya. Tapi jika tidak ada yang bertanya ya cukup, tidak apa-apa ya. Nanti tunggu filenya saya share. Tidak ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sebelum saya tutup foto dulu nggih untuk bukti nanti saya share juga nanti untuk foto-fotonya. Ya, open videonya semuanya. Gimana Bapak? Oh ya, semuanya dibuka semua, nggih. Videonya biar kelihatan bahwa jenengan mengikuti kita kegiatan punya gitu. 4 slide lengkap ini. Ya. Monggo Bu Nur Al-Hikmah. Bu Nur Malihah aktifkan videonya. Ayo. Apa tadi ya? MI Ma'arif NU. Bu Siti Alfiah. Kudu Isnaini itu juga belum ini. Masih sambil banyak. Nunggu saya matur. Aziz Rizal. Saya matur sebentar nggih Bu Siti. Ya, monggo. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Budi Samsu atas kesempatannya, kepada Bapak Pengawas, berhubung sudah live gitu ya. Atas kesempatannya buat teman-teman di Kebumen, saya sangat luar biasa sekali rasanya. Dengan teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi lain waktu gitu. Kita bisa ketemu lagi. Kalau nggak ada kayak gini, mungkin saya nggak bisa ketemu dengan beliau-beliau semuanya. Mari kita semangat untuk memajukan Kemenag, semoga bisa lebih dari tetangga sebelah. Kita harus semangat untuk memajukan rumah kita, ya, rumah Kemenag kayak gitu. Bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, ikut pelatihan pembatik tahun depan, tahun 2021 ya. Ikut, semoga bisa sampai ke level 4 kayak saya dan Bu Siti Robiati kayak gitu. Semangat Bapak Ibu semuanya. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Oh, ada lagi. Ya, ada satu pertanyaan dari MI Ma'arif Kemangguan ini. Bagaimana cara memasukkan musik ke animasi PowerPoint? Oh, tadi ya, langsung Bapak Ibu klik insert. Sudah saya tutup share screen-nya sih, nggih. Insert, kemudian di bagian paling kanan ada audio. Ya. Insert, terus bagian kanan ada audio. Silahkan pilih from file, ya, from file kayak tadi ya. Jadi nanti akan muncul pilihan suaranya. Apa saya share screen lagi, Bu? Ya, coba. Oke, kita biar share jelas. screen lagi. Oke. Di sini nggih. Nah, ini Bapak Ibu klik insert. Nah, di bagian kanan ada audio. Itu ada. Ya. Sudah muncul, Bu? Bu Siti sudah muncul tampilan saya? Sekarang sudah. Ya. Sekali lagi diklik mau bagian mana, slide 2 diklik, klik insert bagian atas nggih. Nah, di bagian kanan itu ada audio. Nah, pilihannya ada audio from file. Berarti sudah ada filenya. Ya. Ada clip art audio berarti yang bawaan dari PowerPoint atau bisa download di internet. Nah, atau record audio, berarti Bapak Ibu merekam sendiri suaranya Bapak Ibu semuanya. Jadi pilihannya ini ada from file, audio, atau record audio. Ngaten Ibu, Bapak,
dari MI? Ini sih punya contoh. Ya. Jelas, G? Iya, Pak. Ya. Oke, saya tutup lagi. Tapi sudah jadi video seperti itu. Hanya saja emang nggak ada Gitu. musiknya. Monggo. Sudah, Bu? Jika ya, terima kasih. Jika ada yang mau tanya, monggo lagi. Mumpung masih ada waktu ini, masih 10 menit. Monggo Bapak Ibu. Masih 10 menit. Ini banyak yang membuka mic-nya, monggo jika mau tanya. Kemangguan. Ada Pak Mudori, Bu Nur Hayati, Bu Yuli lagi. Bu Yuli. Belum. Oh, belum. Bapak, terima kasih. G, sinten? Monggo Bu Yuli. Bu. Sudah cukup saya kira Bapak Ibu. Oh, sudah cukup. Oh, oke. Iya. Alhamdulillah. Videonya memang kami belum jelas, nanti kami pelajari kembali dari file yang kami dapatkan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita sesi dokumentasi. Silahkan kita akan ambil gambar jenengan berpose lambang rumah belajar dengan cara begini Bapak Ibu. Tangan 2, ini gambar atap ya. Ini seperti ini. Nanti saya foto. Tangan 2. Ya, tangan 2 seperti ini. Bentar. Ini ada 4 slide. Saya foto satu persatu. Ditahan ya untuk posenya. Saya hitung. Ini masih ada yang jalan-jalan ini. Saya hitung, monggo Ibu siap. 1, 2, 3. Ya, untuk slide pertama. Bentar. Sebentar ya. Oke, untuk slide yang kedua. Untuk slide yang kedua. Siap, monggo. 1, monggo. Siap. Ini masih banyak yang belum siap dengan posenya. Yang ketiga, bukan ketiga, Pinyong. Ya. Ya, slide yang kedua siap. Sekarang slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Wah, ini masih banyak sekali yang belum menghidupkan videonya ini. Intinya sekedar nama ini. Ya. Monggo yang belum dihidupkan videonya dihidupkan. Ya. Ini videonya. 1, ayo posenya monggo Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga. Berikutnya untuk slide yang keempat. Oke, slide yang keempat. Bentar. Yuk. 1, 2, 3. Ternyata nama orang semua ini tidak muncul gambarnya. Untuk slide yang keempat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Marilah kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kami bagikan meski sedikit bisa membawa keberkahan untuk dunia pendidikan khususnya di madrasah dan di Kabupaten Kebumen pada umumnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi, terima kasih kepada Pak Pengawas, Pak Tamim Muhsin, dan juga kepada Bapak Ibu dari Kepala MI se-Kabupaten Kebumen, Bapak Ibu Guru MI se-Kabupaten Kebumen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.